Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Ibu PPDP Desa Ringin, Bapak atau Ibu dari pengawas pemilu desa, Bapak Ibu dari tim paslon, dan tak lupa Bapak rekan-rekan dari PPS dan sekretariat yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri rapat pleno terbuka DPS HP dalam pemilu Pilkada 2020 dengan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada beliau juga kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana kita nanti akan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Kemudiannya saya di sini sebagai pembawa acara tidak akan bicara panjang lebar, hanya akan menyampaikan penyusunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan dari Bapak Kepala Desa, dilanjutkan terus keempat ya, pembacaan tata tertib rapat pleno, acara kelima acara inti yaitu rapat pleno DPS HP, keenam lain-lain, dan terakhir penutup. Acara pertama pembukaan, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga membawa lancarnya acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Endah. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin turut kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Badi selaku Ketua pada malam ini dan mudah-mudahan dari PPDP, PPD semua yang berada ini. Pertama dari puji syukur kepada Allah SWT
mudah-mudahan untuk lembaga ke depan ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dan kami tadi datang lambat karena tadi saya di Bangkok ya belum tahu kalau acara untuk sore ini, dan saya minta maaf karena saya tadi datang lambat. Dan mungkin insya Allah nanti pertemuan untuk malam ini saya berjalan lancar dengan tidak ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib rapat pleno yang akan disampaikan oleh Mbak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami bacakan tata tertib rapat pleno terbuka. Tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 di tingkat panitia pemungutan suara PPS atau PPS di 1. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat desa Ringin dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Aula Desa Ringin. 2. Rapat pleno terbuka DPSHP tingkat desa Ringin dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Desa, dan tim kampanye pasangan calon tingkat desa. 3. Peserta rapat pleno terbuka DPSHP tingkat desa Ringin mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh petugas. 4. Pembacaan rapat pleno terbuka DPSHP tingkat desa Ringin dipimpin oleh ketua dan anggota PPS desa. 5. Pembacaan rekapitulasi DPSHP tingkat desa sesuai data yang tertera pada formulir A21 KWK dilakukan oleh PPS. 6. Peserta rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat desa Ringin dapat memberikan masukan terhadap hasil rekapitulasi dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, alamat, dan lokasi TPS. 7. Panitia pemungutan suara wajib menindaklanjuti masukan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi. 8. Panitia pemungutan suara menyusun dan menetapkan rekapitulasi DPSHP tingkat desa ke dalam formulir model A21 KWK. 9. Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat desa Ringin dituangkan dalam bentuk berita acara rapat pleno terbuka. 10. Panitia pemungutan suara menyampaikan salinan hard copy dan soft copy formulir model A21 KWK dan berita acara rapat pleno terbuka kepada KPU Kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, Panwaslu Desa, dan tim kampanye pasangan calon tingkat desa. 11. Pelaksanaan rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat desa Ringin dan penyampaian dokumen atau berkas menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Ringin 5 Oktober 2020. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang akan disampaikan oleh Ketua PPS Sumongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ringin, yang saya hormati undangan ke Bapak tim pemenangan
dari masing-masing pasangan calon. Yang saya hormati juga Bapak Pengawas Pemilihan Desa Ringin serta teman-teman Bapak Ibu PPDB, dan yang terakhir adalah teman-teman anggota BPS dan sekretariat. Terima kasih atas kehadiran malam ini di dalam acara rapat pleno terbuka DPSHB. DPSHB adalah merupakan singkatan dari daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran. Sejarahnya adalah beberapa waktu yang lalu kami sudah memasang dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang kami pasang di sekretariat dan di tempat-tempat strategis yang tersebar di seluruh wilayah BPS Desa Ringin. Dan hari ini merupakan akhir dari masukan dan perbaikan data yang sudah kami pasang. Perbaikan data itu berupa masukan-masukan dari masyarakat, kemudian masukan dari Panwaslu serta pengamatan kami sendiri mengenai mobilitas atau mutasi penduduk, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebagai warga Desa Ringin. Jadi hari ini merupakan proses sebelum nanti diterbitkannya DPT atau daftar pemilih sementara. Jadi di sini akan saya sampaikan beberapa proses atau sejarah perubahan-perubahan yang berhasil kami rangkum sehingga menjadi bahan atau rekap akhir rapat pleno terbuka hari ini. Jadi proses perubahan sebelum kita melaksanakan rapat pleno hari ini adalah yang pertama, ada beberapa penduduk yang mengalami perubahan data. Mungkin dikecilkan zoomnya. Ini adalah data-data penduduk yang mengalami perubahan data. Ada yang mengalami ubah data dari masing-masing TPS. Yang paling sebelah kanan adalah TPS, kemudian jadi yang pertama ini adalah ubah data nomor 1 sampai 17. Ini datanya ada. Kemudian di bawahnya ada perubahan data karena identitas KTP yang asalnya barangkali tertulis sudah EKTP, tetapi sesudah mengalami pengamatan ternyata dia belum melakukan rekam KTP atau belum rekam menjadi sudah EKTP. Jadi walaupun secara jumlah keikutsertaan di dalam pemilihan itu tidak berubah, tetapi kan karena dia mempunyai perubahan data, maka kami masukkan di dalam data perubahan. Ada ubah status dari suket menjadi belum rekam. Ini awalnya di DPS itu tertulis sudah perekaman atau surat keterangan, ternyata sesudah dipadukan dengan data di Dukcapil ternyata orang tersebut belum melakukan perekaman. Kemudian ada pemilih potensi ganda. Potensi ganda ini ada satu kairum dari TPS 1 RT 6 itu yang bersangkutan sudah mengajukan pindah domisili. Jadi di sini nanti kita keluarkan menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat dengan keterangan pindah domisili. Kemudian selanjutnya ada Siti Lailatul, itu merupakan rekomendasi dari Bawaslu dari Mas Aan kemarin. Ternyata betul Mas, Siti Lailatul itu ternyata ganda. Betul ganda. Ya betul. Jadi yang satu yang saya beri
diberi warna oranye itu saya keluarkan menjadi TMS, sementara yang satu masih memenuhi syarat. Kemudian yang kedua ada kusmari. Kusmari itu posisinya dia di Mas geser ke kanan. Terus ya, kusmari itu posisinya pindah domisili. Dia sekarang tercatat sebagai warga Sumberjo. Gitu. Jadi otomatis di daftar pemilih kita menjadi TMS. Kita keluarkan. Kemudian ada lagi rekom dari Bawaslu adalah Alis Nur Rahmah. Itu saya konfirmasi dengan BPS Johor, itu ternyata di BPS Johor sudah keluar dan menjadi warga ringin. Jadi kami kemarin antara Kusmari dengan si Alis Nur Rahmah ini sudah berkoordinasi lintas desa, sudah. Jadi sudah positif untuk Alis ini sudah dikeluarkan dari desa Johor menjadi daftar atau warga desa ringin. Ini yang rekom dari Panwas. Kemudian yang ada data menurut hasil dari pengamatan kami ada Asriah itu di TPS 2. Kemudian Kayati itu ada perubahan di nama. Itu tidak mempengaruhi jumlah pemilih, tetapi hanya mengalami perubahan nama saja. Kemudian selanjutnya ada yang meninggal dunia, ini kan menjadi TMS, ada di TPS 5 1 orang, di TPS 7 ada 2 orang, yaitu Saini, kemudian Mujira, kemudian Siban. Kemudian untuk hasil pengurangan atau reja di masing-masing TPS, mungkin Mas Ul bisa membuka di halaman yang satunya lagi di AKWK, ya kita buka mulai dari TPS 1 Mas. Kita mulai dari sini TPS 1. Nah, gitu. Di rekapan keseluruhan tadi itu kami pisahkan per TPS. Jadi di sini ada keterangan, geser lagi Mas ke paling kanan. Nah, keterangannya ada ubah data. Untuk TPS 1 itu hanya kasusnya adalah ubah data. Untuk TPS 1 ada 4 yang ubah data. Jadi ubah data ini tidak mempengaruhi jumlah pemilih di dalam satu TPS. Kemudian untuk TPS 2 ini yang mengalami ubah data ada 2, yaitu Asriah sama Karyati. Kemudian yang satu Kairum, tadi yang bersangkutan sudah mengajukan pindah domisili. Jadi dari TPS 2 menjadi keterangan nomor 4 TMS dengan keterangan pindah domisili. Jadi yang di kolom keterangan ini adalah merupakan keterangan dari masing-masing kasus. Jadi yang Kairum nomor 4 karena mengajukan pindah maka kita keluarkan menjadi TMS. Selanjutnya untuk TPS 3, TPS 3 ini ada 2 yang mengalami ubah data. Yang pertama adalah keterangan 2. Keterangan 2 itu ganda, kita keluarkan tadi Siti Lailatul. Kemudian yang kedua Siti Kusnul Fatimah itu ubah data. Ubah data artinya tidak mempengaruhi jumlah pemilih. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini tidak ada perubahan, jadi nihil, TPS 4. Selanjutnya TPS 5. TPS 5 yang mengalami ubah data ada 4. Yang mengalami ubah data ada 4. 1 meninggal dunia, kemudian pindah domisili 1. Saya ini meninggal dunia, Sotikin kategori 4 yaitu pindah domisili. Lanjut TPS 6. TPS 6 nihil, tidak ada perubahan data. Kita teruskan ke TPS 7. Ada 5 pemilih yang mengalami catatan. Yang pertama ada 1
pindah domisili, kemudian obat data 2, kemudian yang 2 meninggal dunia, Mujirah, kemudian Siban. Untuk TPS 7, TPS 8 ada 5 yang mengalami ubah data, kesemuanya ubah data. Jadi ini yang berhasil kami rangkum TPS 1 sampai 8 di dalam masa uji publik atau masa DPS. Selanjutnya untuk sheet berikutnya Mas, lembar kontrol. Nah, itu adalah merupakan rekapitulasi dari data-data ubah atau data-data TMS maupun data-data yang menjadi memenuhi syarat. Di sini data awal adalah pemilih kita sebanyak 2.552. Kemudian ada meninggal, ada data. Kemudian di jumlah akhirnya ini ada masing-masing rincian. Yang beda domisili ada terekam ada 3. Kemudian yang ganda ada 1, meninggal ada 3 ya. Jadi jumlah keseluruhan yang TMS menjadi 7, terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang mengalami perubahan. Jadi pemilih ubah data ada 5 laki-laki, perempuan 13, jumlah ubah data secara keseluruhan ada 18 orang. Jadi jumlah akhir pemilih kita nanti jika sudah ditetapkan atau diupload dalam Sidalih, maka jumlah akhir pemilih di Desa Ringin adalah sebanyak 2.545. 2.545 terdiri dari laki-laki 1.313, kemudian yang perempuan 1.232. Paling tidak sampai dengan tanggal hari ini. Mas Ul, sheet berikutnya form bantu. Nah ini pemilih baru, tidak memenuhi syarat secara keseluruhan. Tadi ada 7 tidak memenuhi syarat, itu terdiri dari pindah domisili, meninggal dunia, ganda dan lain-lain. Itu ada 7 terdiri dari 4 laki-laki 3 perempuan. Kemudian pemilih yang mengalami perubahan data ada 18, terdiri dari 5 laki-laki 13 perempuan. Jumlah akhir sekali lagi adalah menuju DPT kita sebanyak 2.545 dengan rincian yang menuju DPT adalah untuk TPS 1 309, TPS 2 208. Ini kemarin saya ingat Kak Likin pernah bertanya, jadi saya semoyoni urung wayai Mas. Jadi kami masih melakukan proses ngoten. Nanti kalau wayai jenengan tak aturi jumlahnya kalau ngoten. Dan ini sudah saya penuhi janji saya. Untuk TPS 3 saya teruskan 306 jumlah pemilihnya. TPS 4 ada 337, TPS 5 ada 299, TPS 6 220, TPS 7 416 dan TPS 8 450 pemilih. Jadi jumlah akhir laki-laki 1.313, perempuan 1.232 dan jumlah keseluruhan 2.545. Jadi data ini adalah data paling tidak sampai dengan hari ini tanggal 5 Oktober jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ada tanggapan atau masukan dari panjenengan semua, baik dari Pak Lurah, dari teman-teman PPS sendiri, teman-teman PPDP, dari tim pemenangan calon, atau dari teman saya Mas Aan dari Panwas. Monggo seumpama ada masukan atau perbaikan data, barangkali ada yang perlu diperbaiki, semoga. Lanjut, tidak ada? Lanjut ya?
Kalau tidak ada berarti kita, kalau data ini sudah clear, maka selanjutnya ada berita acara yang merupakan rekap dari DPSHP, kita tuangkan menjadi berita acara, nanti kita tanda tangani. Kemudian untuk tim pemenangan calon dan PPD nanti kami aturkan masing-masing satu kopian untuk menjadi arsip. Sebelum kita bagikan, maka akan saya bacakan dulu isi dari berita acara tersebut. Berita acara nomor 16 BA.01 strip BA garis miring 33 17 garis miring PPS Seringin garis miring 10 garis miring 2020 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Desa Ringin. Pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Balai Desa Ringin pukul 19.30, panitia pemungutan suara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Desa Ringin, Kecamatan Pamoten, Kabupaten Rembang dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan atau wali kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nasional coronavirus disease 2019. Panitia pemungutan suara di Desa Ringin 1. Menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih sementara dengan jumlah pemilih sebanyak 2.552 dengan rincian laki-laki berjumlah 1.317, perempuan 1.235 yang tersebar di 8 TPS dengan rincian sebagaimana terlambat dalam berita acara ini. 2. Melaksanakan rekapitulasi dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan dengan jumlah pemilih baru sebanyak 0. Kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 7 dengan rincian laki-laki 4, perempuan 3, dan jumlah pemilih yang melakukan perubahan data sebanyak 18 dengan rincian laki-laki 5, perempuan 13 yang tersebar di 8 TPS sebagaimana terlambat dalam berita acara ini. 3. Melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dengan jumlah pemilih sebanyak 2.545 dengan rincian laki-laki 1.313, pemilih perempuan sebanyak 1.232 yang tersebar di 8 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlambat dalam berita acara ini. 4. Menyampaikan salinan berita acara dalam lampiran rekapitulasi dalam pemilih sementara hasil perbaikan kepada PPK. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Ringin pada tanggal 5 Oktober 2020, ditandatangani oleh panitia pemungutan suara Desa Ringin, stempel. Demikian rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan
di Desa Ringin sudah selesai, dan untuk selanjutnya nanti ada penyerahan berita acara kepada masing-masing tim pemenangan paslon dan petugas pengawas pembelian tiket Desa Ringin. Sambil menunggu proses penandatanganan, saya lanjutkan kepada kita tutup nih acara inti untuk rapat pleno di PSAB. Untuk selanjutnya acara lain-lain itu adalah apabila panjenengan nanti memberi tanggapan terhadap pembentukan KPPS dan nanti petugas nanti di masing-masing TPS. Pembahasan pembentukan petugas KPPS atau petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau petugas di TPS. Untuk masa pendaftaran atau pencalonan berkas itu pada tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober saya harapkan dari pengumuman media yang sudah saya sampaikan baik secara tempel maupun di media sosial, jadi saya gencar agar perekrutan ini tidak ada suara bahwa orang sing dadi iku wonge BPS wonge iku wae. Jadi saya secara terbuka memberi kesempatan kepada semua warga Ringin untuk berperan serta menjadi penyelenggara